Salam jemaat sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kebaktian kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Nona Vikaris Tirsa Octaviana CSTH. Karena itu saya jemput jemaat sekalian untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan dalam jemaat nomor 21 ayat 1 dan ayat 2. Kami berdoa. Amin.
Kita menyanyikan judul jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalam, dan dia yang maha
Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata air pun di dalam. Kita menyanyikan Irun Jemaat Rahmat Lemah ayat 1 dan 5. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Mazmur 87 ayat 1. Saya ulangi, Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 20. Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah terbentang di hadapan kami. Kami akan membaca firman-Mu dan kami akan merenungkan firman ini di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon tuntunan daripada Roh Kudus. Biarlah Roh Allah sendiri mau bicara dan berkata-kata firman ini di dalam kehidupan kami. Jadikanlah firman ini menjadi buah-buah kehidupan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 20. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya Ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat tubuh. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan begitu. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Sebab Ia akan melepaskan orang
miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah dia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas sepak. Kiranya dia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan di Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya, dan dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang ketika membaca firman Allah, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Tidak terasa hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan April, dan juga tidak terasa saya ada dalam pelayanan terakhir sebagai seorang vikaris di Jemaat Anugerah Lampung. Saya ada di penghujung masa vikariat hari ini. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, sudah 7 kali kita melakukan kebaktian Minggu, kebaktian Jumat Agung, dan kebaktian Hari Raya Paskah. Itu kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Karena virus corona yang merebak seantero muka bumi ini. Namun dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua, mari senantiasa bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan, kesehatan, kehidupan bagi kita untuk duduk bersama sebagai keluarga Allah dalam persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Sambil kita terus berefleksi bagaimana dan sejauh mana kita melihat, memperbaiki, menjadi hubungan yang baik dengan anggota keluarga Allah, tapi juga hubungan kita dengan Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Pagi hari ini kita berkesempatan belajar bersama dari sabda Tuhan dalam Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Mazmur ini berbicara mengenai mewujudkan kemuliaan kerajaan Allah di muka bumi. Kita melihat sepanjang teks Alkitab ini bagaimana seorang pemimpin dia mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi. Mazmur ini merupakan doa Daud untuk Salomo, supaya Salomo dianugerahkan pengertian akan hukum dan keadilan untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Lebih lanjut, doa Daud ini dia memohon berkat Tuhan yang melimpah bagi Salomo, bila mana Salomo berlaku baik dan adil di dalam menjalankan ketetapan Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Bagaimana kita memahami teks Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai 20 secara lebih dalam. Di sini ada 4 bagian dalam doa Daud untuk Salomo. Yang pertama, ayat 1 dan 3, doa memohon keadilan dan kebenaran, di mana di awal
saja. Kedua hal ini sangat penting karena raja bisa memerintah dengan adil atas umat, baik secara ekonomis maupun kosmis. Yang kedua, dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-11, doa memohon kekuasaan dan kedamaian, yaitu doa permohonan untuk raja mencapai usia panjang, pemerintahan yang mendatangkan kesuburan, kemakmuran, dan keadilan serta damai sejahtera untuk waktu yang tidak pernah berkesudahan, dan juga wilayah pemerintahan yang sangat luas, musuhnya tunduk menyembah di hadapan, dan pada akhirnya para raja di sekitar bangsa itu datang untuk menyerahkan upeti sebagai tanda pengakuan dan penyembahan. Bapak Mama kekasih Tuhan, semua permohonan tersebut sangat penting sebagai dasar bagi raja untuk menegakkan keadilan dan kedamaian dalam kerajaan. Jika wilayahnya luas dan segala bangsa dan raja tunduk mengakui dia, raja akan mampu untuk membebaskan orang miskin dan orang tertindas yang berteriak untuk minta tolong. Jika raja mempunyai kedudukan yang sangat kuat, dia juga bisa menegakkan keadilan dan kasih setia bagi orang lemah dan yang miskin, serta dia menyelamatkan nyawa orang yang tertindas. Jika raja itu kuat, dia mampu untuk menumpas orang jahat yang menimbulkan kekerasan dan penindasan kepada orang-orang miskin pada waktu itu. Dengan kata lain, bahwa kedudukan umur seorang raja menjadi prasyarat bagi keadilan, keutuhan seluruh warga, terutama yang miskin, yang tertindas. Mengapa demikian? Karena dalam pandangan seorang raja, harga hidup orang miskin dan tertindas sangat bernilai tinggi, di mana dia dapat disepelekan begitu saja. Pak Mama butuh seorang raja baru terlihat dalam komitmennya yang nyata terhadap orang miskin, yang nyata terhadap orang kecil, dan nyata terhadap orang yang tertindas. Lalu yang ketiga dalam bagian doa ini, dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-17, doa mohon kemaksuran dan kebenaran. Bila raja menegakkan keadilan dan kebenaran, maka raja akan dipuji-puji oleh rakyatnya. Ia akan dicintai oleh rakyatnya, dan karena itu didoakan agar kehidupannya sehat dan sejahtera. Umat akan semakin intensif dalam berdoa, memohon kemakmuran ekonomis bagi kerajaan, dan juga memohon agar harum dan semerbak namanya sebagai raja. Karena itu dalam ayat 17 bacaan kita hari ini dikatakan, biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya. Yang keempat dalam bagian doa ini, dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, itu tentang puji-pujian bagi Allah dan penuntut. Raja tetaplah hamba dan abdi Allah. Bapak Mama, raja itu tetap hamba dan abdi Allah, sehingga segala puji itu terus ditujukan kepada Allah yang melakukan keajaiban dan melaksanakan pemerintahan yang adil lewat raja yang dipilih. Jadi pemerintahan raja yang baik dan benar itu menjadi pujian bagi Allah yang telah mengutus dan menegakkan hambanya di muka bumi ini. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan bahwa terpujilah Tuhan Allah. Melalui doa Daud, kita melihat bahwa ada pengharapan baru bagi terjadinya sebuah perubahan di dalam sebuah pemerintahan melalui pemimpin saat itu. Permohonan bagi raja yang memohon hukum Allah diberikan, itu menunjukkan kepada pengakuan Allah yang memerintah, sehingga keadilan dan kesejahteraan itu diwujud nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Hal itu juga menunjukkan bahwa seorang raja yang diurap senantiasa perlu ditopang dengan doa kepada Allah
menganugerahkan hikmat kepadanya dalam menjalankan kepemimpinan yang dipercayakan kepada. Bapak Mama kekasih Tuhan, melalui teks bacaan hari ini membawa kita ada dalam sebuah perenungan untuk mewujudkan kemuliaan kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan para pemimpin, yaitu pemerintah maupun gereja kita? Pernahkah kita mendoakan mereka sebagai pemimpin seperti doa Daud kepada Salomo? Pernahkah kita meminta agar bagi mereka dikaruniakan hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan supaya mereka mampu untuk menata dan mengelola perjalanan bangsa dan perjalanan pelayanan gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Ataukah kita hanya berdoa untuk pribadi kita, keluarga kita, lalu kita melupakan mereka? Bapak Mama kekasih Tuhan, kemuliaan kerajaan Allah akan dinyatakan apabila setiap manusia itu ketika ada di tengah-tengah muka bumi ini, dia sadar akan keberadaan dan keberlangsungan hidupnya. Hanya kepada Tuhan dan hanya karena anugerah Allah dan hanya karena kemampuan Allah dan kehendak Allah yang harus disaksikan melalui sikap hidup yang benar dalam perjalanan kehidupan ini. Karena itu sikap hidup yang memuliakan nama Tuhan tidak perlu kita memikirkan yang sulit, tidak perlu kita memikirkan yang tinggi-tinggi atau yang besar-besar. Caranya sederhana saja, ikut perintah Tuhan, menjauhi larangan daripada Tuhan. Tentu kita tahu dari hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab yang kita punya, dan asal kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan hati, maka itu akan menyenangkan nama Tuhan dan kita akan memuliakan nama Tuhan ketika kehidupan masih dianugerahkan kepada kita. Bapak Mama kekasih Tuhan, saat ini kita semua manusia di muka bumi ada dalam sebuah pergumulan yang sangat besar mengenai sebuah virus yang melanda kehidupan kita manusia, yaitu virus corona atau COVID-19. Tentu sebagai para pemimpin, entah itu pemerintah maupun gereja, mereka tidak berdiam diri. Nampak bahwa mereka sedang berjuang untuk mengatasi akan kondisi dan keadaan yang melanda dunia ini. Kita melihat bahwa segala aktivitas kita di rumah, kita beribadah di rumah, kita bekerja di rumah, dan anak-anak yang bersekolah pun melakukannya di rumah, belajar dari rumah. Dan aktivitas di rumah ini sudah diperpanjang hingga awal bulan Juni. Ini pun masih belum pasti apakah sampai saat itu akan hilang itu virus ataukah masih terus berlanjut. Ini masih menjadi perkumpulan besar bagi kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Karena itu Bapak Mama, sebagai orang percaya, kita melihat bahwa ada banyak tanya yang muncul di hati dan pikiran kita dan tidak ada jawaban yang pasti. Mungkin saja kita sudah mulai merasa bosan, mulai merasa jenuh, dan mulai menuntut para pemimpin untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi bagi kita. Paling tidak bisa menolong kita untuk mengatasi setiap rasa jenuh, rasa bosan yang kita alami, kita rasakan akibat adanya keadaan seperti ini. Benar juga bahwa pemimpin gereja dan pemimpin pemerintahan di semua bagian adalah manusia yang biasa sama seperti kita, yang tentu dapat dipengaruhi oleh situasi, oleh kondisi, dan bisa lelah dalam menghadapi setiap keadaan yang terjadi di sekitar kita. Namun di atas semuanya itu Bapak Mama, saya meminta kepada kita semua supaya jangan kita jenuh, jangan bosan, jangan putus asa, jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain, dan jangan juga marah dengan keadaan yang
yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita lupa membawa diri kepada Tuhan dalam ketenangan dan keteduhan yang diberikan kepada kita. Dengan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk melakukan semuanya di rumah adalah sebuah refleksi bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kalau dulu kita kebaktiannya di rumah hanya beberapa saja yang datang, namun kita sadar bahwa ketika kita diberi kesempatan untuk beribadah di rumah, kita pergunakan waktu dengan baik, karena Tuhan punya maksud yang terbaik supaya kita semua sebagai anggota keluarga terlibat di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Yang tidak tahu berdoa bisa untuk berdoa, bisa belajar untuk berdoa, bisa berbicara dengan Tuhan, karena berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Karena itu kita belajar bahwa firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk mau datang dan berbicara kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa kita. Kita belajar bahwa Daud dia berbicara dengan Tuhan untuk pemimpin yang telah Tuhan ini. Karena itu yang kejadian dengan kondisi yang kita alami saat ini, jangan kita berdiam diri dan kita memberikan sepenuhnya kepada pemimpin, entah itu pemerintah dan gereja, supaya mereka yang bersikap sendiri dan kita sebagai umat biasa-biasa saja. Tidak demikian. Firman Tuhan mengajar kita untuk mau berdoa, karena dengan berdoa kita menyampaikan apa yang menjadi kemudahan hati kita kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa setiap permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan akan didengar dan akan dijawab oleh Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia berdoa untuk Salomo sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin di dalam negeri yang dipimpin. Kita semua diberikan hikmat, kemampuan oleh Tuhan. Karena itu jangan takut untuk berdoa, jangan malu untuk berdoa. Tapi marilah kita mau untuk membuka hati kita untuk berdoa, berbicara dengan Tuhan dengan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Bapak Mama kekasih Tuhan, melalui doa, walau yang kita harapkan tidak langsung kita terima saat ini, tapi kita percaya bahwa ada waktu Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Kita melihat bahwa virus ini belum berlalu dari muka bumi ini, tapi kita beriman bahwa sebagai orang percaya yang Tuhan utus untuk melayani di tengah-tengah dunia ini, biarlah kita saling menopang satu dengan yang lain. Kita bersyukur bahwa ada berita yang kita dengar bahwa satu orang yang positif virus corona, dia telah disembuhkan. Kita percaya bahwa itu adalah doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan dengan doa-doa ini, kuasa dan mujizat Tuhan boleh dinyatakan. Biarlah kita terus mendoakan akan mereka yang terserang dengan penyakit atau sakit penyakit yang mereka derita, dan biarlah dengan doa-doa yang kita naikkan, kita percaya pada waktu Tuhan memulihkan. Dan kita percaya juga bahwa dengan adanya virus corona ini, ketika kita bersatu untuk berdoa, maka dengan waktunya yang Tuhan tetap, maka dunia ini akan dibebaskan dengan virus corona yang menakutkan kita manusia. Dengan menguasai diri tetap tenang untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan kita dipengaruhi dengan hal-hal yang membuat kita takut, tidak mau untuk melangkah. Namun kita terus mendengar setiap harapan, setiap himbauan, taat untuk melakukan dan mengambil sikap yang tenang untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi kita berdoa untuk pemimpin kita, baik itu di pemerintahan maupun di gereja, sehingga biarlah lewat mereka kuasa Tuhan boleh nyata, dan biarlah kita mampu untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, seperti tema khotbah kita minggu ini. Bapak Mama kekasih Tuhan, mari kita terus berdoa dalam keyakinan bahwa Tuhan mendengar setiap doa yang kita naikkan kepada-Nya. Dia sementara bekerja untuk menjawab setiap pergumulan kita. Karena itu jangan kita putus asa ketika doa kita tidak dijawab belum dijawab oleh Tuhan. Ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan,
Teruslah berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan yang baik, mendatangkan damai sejahtera dalam perjalanan kehidupan kita. Selama menjalani kehidupan di masih Allah berkata, kiranya Tuhan memberkati kita untuk menjalani kehidupan yang masih dipercayakan kepada kita semua. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita membaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Masing-masing kita berkata demikian. Nyanyikan kiranya jemaat nomor 282 ayat yang pertama. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk mengiringinya kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 289. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan mana pada pagi yang indah ini Tuhan masih membawa kami waktu Tuhan dalam rumah-Mu untuk kami ada bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami bersyukur bahwa firman Tuhan telah diperdengarkan bagi kami Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam pergumulan kehidupan kami menghadapi virus corona yang ada Tuhan mengancam kehidupan dunia. Kami terus dijaga oleh Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan boleh terus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya Bapa di sorga, kami akan memberikan persembahan syukur kami ke hadapan hadirat Tuhan. Biarlah Allah memberkatinya supaya menjadi alat perbaruan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Diri-diri kami pada kami terus pertaruhkan di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati kami dan kekuatan kesehatan Tuhan, agar kami terus kuat dalam menjalani kehidupan kami dan lewat semua tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan. Berkat Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
naik kepada sama kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Ia Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami, Allah yang setia dalam memelihara kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala cinta, kasih dan kebaikan yang terus kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat Punya. Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan buat bagi kami. Bahkan di hari ini kami boleh dibawa oleh Tuhan untuk ada dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami semua yang pada kesempatan hari ini di rumah kami masing-masing kami datang dan menyembah kepada. Biarlah senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami belajar bersama-sama dalam kebaktian minggu pagi ini. Di dalamnya kami boleh memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan bagi kami. Kami belajar dari firman Tuhan hari ini. Sehingga kami mau terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, baik itu pemerintah dan gereja kami. Sehingga dalam pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan kepada mereka boleh memimpin akan bangsa ini, memimpin akan gereja ini, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar, bawalah kami ya Tuhan, untuk mau menerapkan, mempraktekkan akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kami semua. Bapa surgawi, Bapa kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, kami ada di hadirat. Kami datang berterima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu bagi kami. Kami diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati hari-hari ini, bahkan melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dan karena itu ya Tuhan, kami juga bersyukur karena kami masih bertegur sapa satu dengan yang lain dalam keadaan sehat dan sukacita. Bapa surgawi, mari terus memberkati kami semua. Biarlah kasih yang terus Tuhan berikan kepada kami. Kami terus teladan dalam perjalanan kehidupan yang Allah anugerahkan. Pada kesempatan hari ini kami datang membawakan akan jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Bapak kekasih kami, Bapak Mesak Tawan yang mau dioperasi hari ini. Tuhan melihat akan kehidupan hamba-Mu yang terserang dengan sakit penyakit. Kondisi hamba-Mu yang saat ini sedang lemah. Biarlah Tuhan Yesus datang dan menjamah. Dan biarlah proses operasi yang akan dilakukan di hari ini di Rumah Sakit Umum Atambua oleh para dokter, mari Tuhan memberkati. Tuhan bekerja lewat tangan para medis, sehingga biarlah lewat tangan para medis yang ada, kuasa Allah boleh nyata, sehingga proses operasi dapat berjalan dengan baik, sehingga hamba kekasih kami, Bapak Mesak Tawan boleh disembuhkan, sehingga biarlah hamba boleh sehat pulih untuk menjalani tugas dan tanggung jawab yang masih Allah percayakan kepada. Bapak surgawi, kami juga datang menyerahkan akan Bapak Yonas Nabi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga dengan berkat tersebut mereka telah menyumbangkan masker untuk jemaat anugerah Atambua untuk dibagikan kepada masyarakat. Biarlah sumbangan yang telah diberikan oleh Bapak kekasih kami bersama keluarga, Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan dan keluarga mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami semua juga datang menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Allah terus menganugerahkan hikmat, pengetahuan dalam kehidupan kami, sehingga dalam hari-hari hidup yang Allah anugerahkan, kami terus bercermin pada apa yang telah Tuhan teladankan kepada kami. Dan kami mau untuk melakukan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Sehingga biar lewat kehadiran kami terus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami mampu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Bapak surgawi, kami datang menyerahkan akan kehidupan kami sebagai umat
dan membuat kami sebagai jemaat harus melakukan ibadah di rumah, melakukan pekerjaan di rumah, bahkan anak-anak sekolah pun harus belajar dari rumah. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan semua kami yang melakukan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Mari Allah senantiasa terus menolong dan memberkati kami semua, sehingga biarlah kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, sehingga di dalam sukacita damai sejahtera terus kami rasakan dalam perjalanan kehidupan yang Allah anugerahkan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, setiap ibadah-ibadah yang terjadi baik ibadah rumah tangga maupun ibadah minggu di rumah masing-masing yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, jemaat anugerah Tuhan, kami percaya bahwa dimanapun kami ada untuk beribadah, dimanapun kami ada untuk menyebut nama Tuhan, maka di situ Tuhan ada dan menyambut kami, mendengar setiap urapan dan pergumulan kami, dan Tuhan senantiasa merancang memberikan yang terbaik buat kami semua. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, baik di tingkat pusat hingga pelosok-pelosok desa. Tuhan memberkati mereka dengan tanggung jawab yang telah Allah percayakan, sehingga di dalamnya mereka boleh memimpin bangsa ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami yang ada di gereja ini, biar Allah memberkati mereka, sehingga biar dengan tanggung jawab yang Allah percayakan, mereka terus melaksanakan jemaat, terus ada di dekat rumah melayani dengan waktu dan kesempatan yang masih Allah anugerahkan kepada kami semua. Kami juga berdoa untuk mereka yang terkena virus corona, biar Allah senantiasa melihat keadaan mereka, kondisi yang mereka alami saat ini. Mari Tuhan jangan Tuhan sembuhkan mereka, biarlah penanganan daripada medis Tuhan yang berkati, biarlah lewat penanganan para medis kuasa Allah berkati, sehingga mereka yang terserang virus corona mereka boleh disembuhkan. Kami juga berdoa untuk para medis yang Tuhan percayakan untuk menangani mereka yang sakit. Mari Tuhan terus menjaga mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka, sehingga biarlah tanggung jawab untuk melayani mereka yang sakit benar-benar mereka lakukan dengan tanggung jawab yang takut akan Tuhan, sehingga di dalamnya kuasa Allah bernyata, sehingga mereka yang sakit boleh disembuhkan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada minggu ini menemui hari sukacita, entah itu hari ulang tahun, kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, maupun hari sukacita yang mereka temui di minggu ini. Mari Allah ada bersama-sama dengan mereka. Allah senantiasa memudahkan kesehatan dan kekuatan berkat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus merasakan apa yang Tuhan buat dalam perjalanan kehidupan mereka di dalam sukacita yang mereka rasakan. Kami juga berdoa untuk mereka yang meneteskan air mata karena ada dalam kesusahan, kesulitan, kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan menguatkan dan menghibur mereka, sehingga mereka memperoleh kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan yang masih Allah percayakan kepada mereka. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami juga mendoakan agar warga binaan yang ada di pos pelayanan Lapas Atambua Allah senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Biar setiap pergumulan, setiap harapan yang mereka naikkan kepada, mari Tuhan mendengar, dan biar Tuhan senantiasa memberkati mereka. Biar dalam masa pembinaan mereka di Lapas, biar mereka taat dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan kami percaya pada waktu mereka akan dibebaskan untuk menjadi saksi kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami. Setiap pelayanan yang kami angkat, Tuhan senantiasa memberkati. Inilah doa kami Tuhan, dengar sempurnakan setiap doa kami. Sebab hanya di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menyanyikan dari jemaat nomor 389 ayat 1 sampai ayat yang ke-4.
Pulanglah Bapak Mama, saudara-saudariku dengan selamat, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Mama, saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, ibadah kami dapat berlangsung dengan baik. Biarlah ibadah yang berlangsung pula di dalam rumah-rumah tangga Tuhan memberkati, sehingga boleh berguna bermanfaat bagi kehidupan pribadi lepas pribadi kami dan memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun kami tetap percaya Tuhan tidak berpisah dengan kami dalam seluruh kehidupan kami. Namun Tuhan akan selalu senantiasa menuntun kami teristimewa minggu yang baru tertentang di hadapan kami. Biarlah Tuhan selalu ada dalam seluruh pergumulan kehidupan kami, sehingga biarlah kami tidak berjalan sendiri, namun kasih tuntunan dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami Tuhan, ampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa hanya kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Bapak Ibu, warga Jemaat Anugerah Tambua yang saya kasihi dan saya hormati, pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti acara perpisahan Jemaat Anugerah Tambua dengan Nona Vikaris Firsa Octaviana C.STH. Kita akan mengikuti beberapa acara yang sudah disusun seperti berikut. Yang pertama adalah acara pembukaan. Yang kedua, pesan dan kesan sekaligus ucapan terima kasih yang akan disampaikan langsung oleh Nona Vikaris Firsa Octaviana C.STH. Dan yang ketiga adalah kata-kata pelepasan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Jemaat Anugerah Tambua. Dan yang keempat adalah penyerahan cindera mata kepada Nona Vikaris Firsa C.STH dan penyerahan toga dan cindera mata oleh Ibu Wakil Ketua Majelis Jemaat Anugerah Tambua. Dan yang kelima adalah acara pamitan tanpa jabatan tangan. Dan yang keenam acara penutup. Kita akan mengikuti acara pembukaan. Dan dalam acara pembukaan ini kami akan menyampaikan kronologis semenjak Nona Vikaris Firsa Octaviana C.STH berada di Tambua sampai
Desember 2018, beliau diperhadapkan di Jemaat Polikarpus Atambua. Setelah itu pada tanggal 8 Desember 2018, beliau memimpin kebaktian pertama di Jemaat Polikarpus Atambua. Dan setelah itu beliau ditempatkan di mata jemaat Anugerah Haliren dan sekaligus memimpin kebaktian pertama atau kebaktian perdana pada tanggal 16 Desember 2018. Dan pada tanggal 23 Mei 2020, masa vikariatnya berakhir sesuai dengan surat tugas dari Majelis Sinode Gemih Kupang. Namun karena mendunianya pandemi COVID-19 yang berdampak cukup berbahaya, maka masa tugasnya dipercepat sampai dengan tanggal 1 Mei 2020. Oleh sebab itu, kita akan menyaksikan acara selanjutnya, dan atas nama seluruh warga Jemaat Anugerah Atambua menyampaikan terima kasih kepada Nona Vikaris Tirsa Octaviana CSTH yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kita akan masuk pada acara yang kedua, yaitu pesan dan kesan sekaligus kata pamit dan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Nona Vikaris Tirsa Octaviana CSTH. Kepada Nona Vikaris diberikan waktu dan kesempatan. Salam mama sekalian. Saya bersyukur bahwa hari ini saya diberi kesempatan untuk berbicara kepada Bapak Mama semua sebelum saya pergi meninggalkan Jemaat Tuhan, Jemaat Anugerah Atambua. Yang pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan yang mengutus dan menempatkan saya di jemaat ini untuk menjalani masa vikariat selama 18 bulan. Awalnya saya datang pada tanggal 30 November 2018, dan ketika saya sampai di Atambua, saya bersama dengan teman saya. Di situ kami tidak langsung dibagi, namun kami ada dalam undian karena ada 2 orang dan kami dulu. Dan mungkin dan karena rencana Tuhan, saya yang awalnya tidak mau untuk ditempatkan di jemaat kota, jemaat Polikarpus. Ketika tarik undian, ketika saya buka Jemaat Polikarpus Atambua menjadi tempat saya untuk belajar. Dan pada tanggal 1 Desember 2018, saya diperhadapkan di Jemaat Polikarpus sebagai seorang vikaris. Dan pada tanggal 8 Desember 2018, saya diperhadapkan sebagai vikaris juga di mata Jemaat Anugerah Haliren. Saya bersyukur bahwa ini kesempatan yang baik buat saya. Awalnya ada rasa takut, rasa sedih, namun saya mau bercermin pada firman Tuhan bahwa rencana Tuhan semua ini
tanggal hari raya. Dan tepat pada tanggal 1 Juni 2019, Mata Jemaat Anugerah Hari Raya berubah status menjadi Jemaat Anugerah Tambua. Karena itu, saya dipindahkan secara sah untuk melayani sepenuhnya di Jemaat Anugerah Tambua terhitung 1 Juni 2019 sampai hari ini. Dan saya juga dibimbing oleh beberapa pendeta yang Tuhan utus untuk ada bersama-sama dengan saya. Dan dalam perjalanan menjalani masa vikaris tidak mudah bagi saya, karena saya datang ke tempat yang baru dan bertemu dengan orang-orang yang baru. Saya harus beradaptasi, mengenal mereka satu persatu, menyesuaikan diri dengan mereka. Namun saya bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari saya, sehingga saya dapat menjalani masa vikaria dengan baik. Saya juga diperkenankan untuk memimpin kebaktian. Saya pimpin perdana pada tanggal 16 Desember 2019 di Mata Jemaat Anugerah Hari Raya. Setelah itu, ketika dilihat dalam perjalanan, saya dipercayakan untuk memimpin kebaktian di Jemaat Polikarpus Atambua. Saya bersyukur bahwa pimpinan Tuhan sangat luar biasa bagi saya. Saya belajar banyak hal di dua jemaat ini. Bagaimana saya dipersiapkan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Belajar menjadi seorang hamba Tuhan dibutuhkan kerendahan hati dan kesabaran, dan mau mendengar apa yang baik dan melakukan. Dan ketika saya melakukan hal demikian, maka pada hari ini saya bersyukur bahwa saya dapat menyelesaikan masa vikaria dengan baik. Kalau saya tidak mengikuti setiap aturan, setiap apa yang diperintahkan, mungkin saya tidak berdiri untuk kami sebagai seorang vikaris yang menyelesaikan masa vikaris dengan baik. Karena itu pada kesempatan hari ini, sebelum saya berpisah dari Bapak Mama sekalian, saya menyampaikan terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat Harian Polikarpus Atambua yang telah menerima saya untuk menjalani masa vikaria selama 7 bulan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Harian, Bapak Ibu Jemaat, dan Bapak Ibu Majelis Polikarpus Atambua yang mendukung saya di dalam menjalani perjalanan pelayanan sebagai seorang vikaris. Dan juga saya berterima kasih untuk Jemaat Anugerah Tambua yang ketika saya berhadapan diperkenalkan, saya disambut baik oleh Bapak Mama sekalian. Saya tidak ditolak, saya tidak diusir, namun saya disambut sebagai anak, sebagai saudara. Dan saya juga berterima kasih kepada Majelis Klasius Belu yang telah bekerja sama dengan Majelis Sinode untuk menghadirkan kami sebagai vikaris untuk melayani di Klasius Belu. Saya juga berterima kasih kepada Ma Pendeta Yubriana Awalita Kene STH yang menjadi mentor pertama bagi saya selama 7 bulan. Saya banyak belajar untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat Anugerah Tambua, Bapak Pendeta SD Alwini STH, yang juga menerima dan mendukung saya menjalani masa vikaria dari bulan Juni hingga hari ini. Dan dalam perjalanan sebagai seorang vikaris, saya harus ada dalam
dalam pergantian mentor. Dan pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Mama Pendeta Nordiana R. Pudiko STH yang telah bersedia untuk menjadi mama yang membimbing mendukung saya dalam menjalani masa pekerjaan di Jemaat Anugerah Tambua sampai selesai. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu LJH yang begitu setia ada bersama-sama dengan saya untuk belajar banyak hal di kantor gereja. Saya juga berterima kasih kepada karyawan gereja, TU, Kakak Loni, Kakak Niger, Kakak Mega, dan Om Koster, Om Paul yang bersama saya mendukung saya mencari kebersamaan selama saya ada di tengah-tengah kehidupan Bapak Mama sekalian. Saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu Majelis dari Rayon Agape sampai Rayon Ebenezer. Saya terlibat dalam berbagai pelayanan dari Rayon Agape sampai Rayon Ebenezer. Saya belajar banyak ketika saya ditempatkan di tempat ini. Karena itu saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan baik daripada Bapak, Mama, saudara-saudara untuk menerima saya belajar di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada keluarga Akene, keluarga Theo yang ketika kehadiran saya di tempat ini, saya datang menginap pertama di keluarga Akene. Karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih untuk semua kebaikan, semua pelayanan yang telah saya terima sampai saat ini. Sebagai manusia, saya juga menyadari bahwa saya manusia yang terbatas. Tentu dalam setiap pelayanan yang saya lakukan, entah itu pelayanan kebaktian itu, pelayanan syukuran maupun pelayanan ibadah orang mati, pelayanan ibadah rumah tangga, banyak hal yang mungkin saya lakukan menyakiti hati Bapak, Mama, kakak adik semua. Pada kesempatan ini, sebelum saya meninggalkan Bapak, Mama sekalian, saya mohon maaf untuk semua yang saya buat yang menyakiti. Sehingga ketika saya kembali, saya tidak kembali dengan beban, tapi saya kembali dengan sukacita untuk mempersiapkan diri kita bisa menjadi seorang pelayan Tuhan. Pada kesempatan ini pun saya bersyukur bersama keluarga tidak bisa hadir bersama-sama dengan saya untuk ada dalam acara perpisahan karena kondisi dan keadaan kita yang tidak memungkinkan karena virus corona. Namun orang tua menitipkan ucapan terima kasih yang besar untuk seluruh Bapak Ibu Majelis Jemaat Anugerah Tambua, seluruh Jemaat Anugerah Tambua yang telah menerima saya sebagai anak, sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik dalam pelayanan kurang lebih 18 bulan. Saya tidak punya sesuatu yang berharga untuk saya berikan, hanyalah dengan doa yang terus saya naikkan. Biarlah pelayanan di Jemaat Anugerah Tambua terus berjalan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Jemaat Anugerah Tambua. Mungkin kita tidak bisa untuk bertegur sapa, bertatap muka secara langsung karena kondisi dan keadaan yang melanda dunia ini. Karena itu dengan media ini saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan baik daripada Bapak, Mama sekalian yang telah menerima menyambut saya untuk mengangkat setiap pelayanan yang Allah percayakan. Saya juga tidak menyangka bahwa perpisahan ini akan dibuat seperti ini karena dengan adanya virus yang melanda dunia ini, dan saya juga tidak dikasih tahu kalau perpisahannya seperti ini, dan ini menjadi sebuah kesan yang sangat
membuat saya sangat bersyukur bahwa apa yang saya tidak duga itu dibuat Tuhan menjadi indah. Ketika saya datang sedih takut, tapi Tuhan bekerja luar biasa kepada jemaat Tuhan anugerah tambuhan sehingga merancang sedemikian perpisahan saya sehingga saya boleh pamit dengan Bapak Mama jemaat Tuhan, Bapak Mama majelis jemaat anugerah tambuhan dengan cara seperti ini. Saya terus minta dukungan doa daripada Bapak Mama sekalian ketika saya kembali untuk meneruskan perjalanan saya untuk dibentuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Biarlah kiranya doa daripada Bapak Mama sekalian menguatkan dan mendukung saya, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi komitmen saya untuk menjadi pengikut Kristus benar-benar saya wujudkan dan saya jalan dalam kehidupan yang Allah anugerahkan bagi saya. Terima kasih untuk segala kebaikan cinta kasih yang telah Bapak Mama berikan bagi saya, dan saya minta maaf untuk semua yang saya buat yang menyakiti hati Bapak Mama sekalian. Biarlah jarak fisik memisahkan kita, waktu memisahkan kita, namun secara iman kita terus bersatu di dalam Tuhan sebagai orang-orang yang takut kepada Tuhan. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya mohon biar kebersamaan yang telah kita bangun selama 18 bulan tidak berakhir di sini. Biarlah dia terus mendukung untuk mengangkat pelayan yang Allah percayakan kepada kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Salam. Demikianlah ungkapan isi hati daripada Nonavikaris Bursa Octaviana SDH yang dikemas dalam kesan dan kesana sekaligus kata pamit dan kata perpisahan bagi jemaat anugerah atau buah sekalian. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita akan mengikuti cara yang berikut adalah kata-kata pelepasan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat Anugerah Buah kepada Bapak Pendeta RSDA dan Wini SDA. Baik, salam. Ini perpisahan yang tidak seperti biasa. Memang kondisi yang harus kita lalui, namun itu tidak mengurangi rasa antara kita satu dengan yang lain. Walaupun saat ini perpisahan secara online kami lakukan, tetapi melalui tentang kebersamaan kita antara satu dengan yang lain dan Bapak Mama dan saudara-saudara yang di sini kurang lebih juga 9 bulan. 9 bulan. Juli, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 10. Kami khususnya sebagai pendeta ada di tengah-tengah jemaat dan juga berkenan
dalam segala hal yang akan kami lalui bersama, tentu kami ikuti bahwa ada kedekatan emosional yang terjalin antara jemaat maupun majelis jemaat dengan Nona Vikaris, dan itu merupakan satu hal yang sangat baik yang perlu diteruskan, khususnya Vikaris dan sebentar lagi akan ditentukan menjadi seorang pendeta, ditabiskan seorang pendeta. Dan karena itu pada kesempatan saat ini mewakili semua jemaat yang ada, bahkan khususnya majelis jemaat, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk keberadaan Nona Vikaris dalam setiap aspek pelayanan yang sudah dilakukan, karena tentu tidak gampang melalui sebuah proses yang panjang dan tentu dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan dan lain sebagainya, menyangkut dengan transisi dari Polikarpus dalam persekutuan yang lingkup besar, lalu harus ada kemandirian, dan di situ Nona Vikaris ada bersama-sama mengikuti setiap proses yang sudah berjalan. Dan tentu hari ini juga harus melalui suatu proses perpisahan secara online. Ini merupakan sesuatu yang menarik, dan tentu saya yakin dan percaya cerita ini tidak akan pernah dilupakan. Jadi akan menjadi sebuah kenangan yang akan selalu diingat sepanjang masa. Karena itu sekali lagi mewakili jemaat Tuhan dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah ada bersama-sama. Terima kasih banyak dalam setiap pelayanan yang sudah diangkat, mau menunjang setiap proses yang sudah dijadwalkan dan sebagainya, bahkan mau membangun hubungan emosional bersama dengan jemaat yang ada. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kami berpesan kepada Vikaris ketika nanti menjalani kehidupan selanjutnya, dan kita aminkan bahwa sebentar lagi Nona Vikaris akan dituliskan menjadi seorang pendeta, maka tentu dalam setiap proses pembelajaran yang sudah berjalan ini ada banyak hal yang Nona Vikaris bisa pelajari, dan itu menjadi bekal yang sangat luar biasa yang tentu akan menolong setiap proses pelayanan yang akan berjalan ke depan. Karena pasti ada kesulitan-kesulitan, dan di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tentu akan membawa dampak, akan membawa pembelajaran yang bermakna untuk nanti menjadi hal yang baik, menjadi satu masukan di dalam diri untuk terus melakukan sesuatu yang baik itu ke depan. Jadi kami pesankan itu, jadilah pendeta yang baik. Jadilah pendeta yang baik yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Ingatlah, kerjakan setiap tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya, karena kita diutus untuk melayani Tuhan dalam setiap proses. Jangan pernah sia-siakan itu. Kami harapkan itu benar terjadi, karena tidak semua orang mendapatkan posisi yang sama. Setiap orang tidak mendapat posisi, bahkan nanti ketika ditabiskan itu banyak orang tidak mendapatkan hal itu. Dan karena itu setiap orang yang sudah mendapatkan posisi itu, pakailah kesempatan itu untuk melayani Tuhan sebaik-baiknya.
jemaat muda maupun teman-teman yang ada di pos pelayanan lapas, bahkan sebagai majelis jemaat, wakil koordinator UPP, BPP yang ada, bahkan dalam lingkup majelis harian, tentu ada banyak hal yang kami lakukan sama, dan itu membuat Nona Tirsa berada dalam sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya. Oleh itu kami mohon maaf atas setiap kesalahan yang telah kami lakukan dan menyakiti hati Nona Tirsa. Kiranya yang baik-baik terbawa, yang manis yang populer. Tetapi ada satu peribahasa juga bilang begini, yang pahit jangan cepat dibuang, dan yang manis jangan cepat dibuang. Jadi itu menjadi satu hal yang bisa menolong kami garis dalam setiap proses pelayanan. Tentu proses pelayanan ke depan itu juga tidak sama, dipenuhi dengan tantangan-tantangan yang tidak sama lagi dengan yang terjadi sekarang. Tetapi pasti tantangan-tantangan yang didapatkan sekarang menjadi ketika cuat untuk menghadapi semua tantangan-tantangan yang akan terjadi. Jadi selamat berkarya, selamat melayani, jadilah pendeta yang baik, dan tetap dalam setiap proses pelayanan yang dilakukan biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan. Ini menjadi pesan dari kami, pesan dari jemaat. Kita harus ambil posisi seperti ini karena kondisi yang terjadi kita tidak bisa langsung bertemu muka dengan muka. Tidak adalah satu upaya yang kami buat, dan kiranya ini bisa menolong sehingga walaupun kita jemaat ada di rumah masing-masing, tetapi kita bisa bersama-sama ambil bagian dalam perpisahan. Tentu sekali lagi, ya perpisahan ini juga mau kasih tunjuk tinggi bahwa ternyata ada media online yang dipakai. Jadi itu berarti bahwa ketika perpisahan itu terjadi pakai online, nanti di mana saja mungkin kita akan jaraknya jauh, tapi media yang ada kita masih bisa pakai untuk saling berhubungan satu dengan yang lain, berkomunikasi. Jadi jangan lupa itu, jangan lupa jemaat anugerah, ingat selalu, dan mudah-mudahan dimanapun kita berada, si Tuhan tetap menyertai kita. Baik, sekian saja akan saya sampaikan. Tuhan berkati Nona Tirsa dalam setiap proses pelayanan. Salam. Demikian kata-kata pelepasan yang telah disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Jemaat Anugerah Tambua, Bapak Pendeta RSDA Lakubik SDA. Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, kita akan masuk pada acara yang berikut, yaitu penyerahan cindera mata. Untuk itu kepada Nona Vikaris Tirsa Polse SDH dimohon berkenan ambil ke depan, dan penyerahan toga dan cindera mata ini akan diserahkan langsung secara simbolis oleh Ibu Wakil Ketua Majelis Jemaat Anugerah Tambua. Penyerahan cindera mata telah selesai. Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, dengan demikian maka acara perpisahan Jemaat Anugerah Tambua dengan Nona Vikaris Tirsa
Octaviana CSTH selesai. Untuk itu, sekali lagi atas nama seluruh Jemaat Anugerah Papua mengucapkan selamat jalan, selamat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan tempat yang baru. Semoga Tuhan memberkati. Shalom.